Oke. Jadi kita masih lanjut dengan separable ODE, yaitu persamaan diferensial order 1 yang bisa saya pisahkan antara fungsi dan variabelnya, lalu dijalankan sendiri menggunakan tools di kalkulus 1 untuk mendapatkan solusi. Lalu tadi kita punya dua macam solusi, ya, punya dua macam solusi, yaitu solusi umum dan khusus. Solusi umum bisa kita peroleh kalau diberikan syarat. Ya, sedangkan kalau nggak ada syarat, maka yang muncul hanya sampai solusi solusi umum, solusi khusus, sedangkan solusi khusus bisa diperoleh ketika kita punya syarat. Saya kebalik tadi ngomongnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan mulai lagi memberikan contoh buat nyambungin ya, karena setelah separable ini nanti saya akan lanjut ke metode yang kedua, yaitu yang eksak. Ya, sebagai contoh, tentukan. Kalian coba ikut kerjakan, nanti kita bahas bareng-bareng. Tentukan solusi dari dy per dx sama dengan 1 plus x plus y plus xy. Oh, sorry, ini bukan v, tapi ini adalah y. Ada yang mau coba? Sekarang sih mungkin masih mudah. Kenapa masih mudah? Karena saya baru menjelaskan metode separable. Jadi ketika saya kasih soal, oh pasti ibu ngasihnya contohnya bisa dikerjain pakai separable nih. Ya, nanti bisa lanjut ke metode eksak dan tidak eksak. Oh, kalau eksak berarti ibu ngasih soalnya eksak lagi. Ya, mungkin yang bahayanya nanti kalau saya sudah menjelaskan semua metode, terus saya kasih soal, kan harus bisa menganalisa sendiri. Kira-kira ini pakai metode yang mana ya untuk menyelesaikannya, gitu. Ada yang mau coba? Ini diapain dulu ya? Ada yang mau coba nggak? Ini diapain? Bagaimana cara kita memisahkan antara X dan Y? Ada yang tahu? Difaktorin keluarin X atau Y-nya dulu. Difaktorin, betul. Gimana faktorinnya? Siapa nih barusan yang jawab? Irvin. Boleh tahu nih-nya, Irvin? Oh iya, saya lupa belum download Excel ya. Berapa, Irvin? 230. 185. 4. Oke. 4. 5 3 kali. 2, 3. Oke, digimanain, Irvin? Siapa yang difaktorkan? Mungkin salah satu kali ya. Kalau enggak, mungkin X kali dikeluarin. Yang X dikeluarin? Boleh. Kalau X dikeluarin, di sininya berarti yang muncul apa, Vin? Super X berarti. Plus Y, gitu ya, Vin? Oh. Iya nggak? Maksud Irvin gitu bukan sih? Saya udah lupa ingat juga sih sebenarnya. Oke, Iya, gini, gitu ya, Vin. benar-benar. Kenapa, Vin, gini? Saya berarti ngambil dari ini X, yang Iya. ini XY, X-nya saya keluarin jadinya di sini Iya, 1. benar-benar. Oke, terus saya pisahkan gini, Vin. Saya bantu dengan, ini saya cut, saya pindah ke sini, Vin. Apa yang bisa Irvin temukan di sini? Ada yang bisa disederhanain lagi nggak, Vin? Disederhanain. Maksudnya gimana ya caranya supaya saya bisa memisahkan antara Y dan X? Karena tadi idenya kita itu separable itu adalah mau memisahkan ya. Mau memisahkan antara X dan Y. 1 plus Y dikali 1 plus X. Iya, betul sekali. Siapa ini? Yohanes sama Deo. Yohanes berapa nih, Mu? 2301. Lanjut. 8622. Oke. 60. 60? Iya. Oke, nah gini teman-teman, kata Yohanes, ini kan ada 1 plus Y, di sini juga ada 1 plus Y. Jadi kita bikin, ini saya kurungin, tapi jadinya dikalikan 1 plus tambah X. Iya, betul sekali. Nah, kalau udah kayak gini kan bisa diseparable. Ya, bisa diseparable. Bisa dipisah. Caranya adalah kita bikin dy-nya yang 1 per y-nya lempar ke kiri ya. Jadi saya punya dy dibagi 1 plus y. Ya, sama dengan saya punya 1 plus x dx. Tuh, dah.
Karena sudah seimbang, di kiri sudah cuma Y semua, di kanan juga cuma X semua, dan di kiri sudah ada D, di kanan sudah ada D, maka kita boleh lempar integral. Di kanan pun kita boleh lempar integral. Gitu. Integral yang kiri apa? Integral yang kiri apa? Ln itu. Ln. Ln 1 plus Y. Yap, ln 1 plus Y. Sama dengan yang kanan. Jadi apa? X tambah setengah X kuadrat. Yap, setengah. Ini yang jawab masih yang di antara ini berdua kan tadi ya, Irvin atau Yohanes kan ya? Iya, itu Oke, benar. sip. Nah, saya boleh nggak sih hanya menuliskan konstanta di salah satu ruas aja? Boleh Iya, nggak? Boleh ya, dengan alasan yang tadi saya sudah jelaskan di sesi sebelumnya bahwa sebetulnya di kiri ada konstanta, di kanan ada konstanta, tapi saya lebur jadi satu. Nah, kalau satu soal seperti ini, maka kita bilang bahwa ini adalah solusi umum. Karena nggak dikasih syarat. Coba kita latihan lagi, satu lagi ya, habis ini kita ke eksak. Saya mau nanya bentar, Bu. Kenapa? Itu jadi yang buat separabel nggak harus bentuk pecahan gitu ya. Jadi kalau yang 1 plus S kali ds itu juga nggak apa-apa ya? Oh, nggak masalah. Sebetulnya dia mau bentuk pecahan atau polinom atau trigonometri dan sebagainya tidak menjadi patokan kita. Karena kuncinya separabel cuma satu, yaitu si fungsi Y dengan berkumpul dengan Y itu sendiri di satu ruas, kiri atau kanan boleh, ya, dan yang X berkumpul dengan sesama X sendiri. Jangan sampai X sama Y nyampur. Tapi perkara apakah nanti fungsi yang Y sama yang X-nya apakah berupa pecahan, fraction, atau polinom, atau trigonometri, atau eksponen itu nggak masalah. Ya, gitu. Kuncinya cuma satu itu aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Sebelum lanjut. Lanjut ya. Yang ini coba dikerjain dulu di kertas. Nanti saya post, nanti siapa yang mau share jawabannya kita cek bareng-bareng ya, supaya kalian tidak disuapin. Kita punya misalnya tentukan solusi dari 2Y, kemudian dy per dx, ya, kemudian sama dengan x, kemudian akar dari X kuadrat min 16. Gitu. Ada yang mau coba? Moses, apa namanya? Akarnya memang cuma seperti itu ya? Coba di spasi, Bu. Bentar. Sorry, salah. Oke, coba di apa? Spasi. Ini SIRT. Itu sama kok, Moses. Memang begini ya? Akhirnya, Bu. Ada kurung Di? 16. Oh, oke. Siap. Terima kasih. Ada yang mau coba? Boleh coba dulu? Saya boleh, Bu. Cindy ya? Alpe. Silakan Cindy, diapain pertama kali Cindy? Dibagi, 2Y-nya dipindahin ke bawah, dibagi jadinya. 2Y-nya? Apanya? Jadi, X dikali akar X kuadrat min 16 dibagi 2Y. Oh, kalau gitu Cindy berarti tidak memisahkan ya? X-nya malah Bisa, nyambung lagi sama Y-nya, Sin. Emang ya, Bu? Iya. Ayo, Tapi Sin. kepisah. Yang Y ini mau dikekananin, maksudnya 2Y ini? Iya. Ini? Coba ya, tulis Cindy. Maksud Cindy ini bukan. Coba. Sama dengan ini, terus dibagi 2Y, gitu. Nah, nyampur nggak, Sin, X sama Y-nya? Masih ada X sama Y kan ya? Nggak bisa dikali ya, Bu? Oh, dikali yang mana lagi?
Dikali apa, Sin? Sin, ini lu berapa? Coba NIM-nya dulu, berapa NIM-nya? 23, 01 lanjut. 8616 Ya, 80. 80. Oke, Sin. Coba buka matamu, Sin. Coba lihat baik-baik, Sin. Kita tadi idenya adalah mau memisahkan Y sama X dalam ruas yang berbeda. Kalau ini masih nyampur, ada Y sama X di ruas kanan, ada Y sama X di ruas kiri. Ya, bentar, ini saya kasih syarat dulu nih. Dengan Y5 sama dengan 2. Oke. Masih bisa, Sin? Bisa parabelin lagi kalau ini masih nyampur. Ada teman yang lain yang mau bantu? Diapain ya kira-kira? Kali DX. Bukan ya, X iya ke kanan. DX ke kanan. Terus? Di 2Y? tetap Iya, tetap di kiri. 2Y tetap di kiri. Siapa ini? benar juga. Iya, Bu. Siapa? Yulia. Lydia? Yulia. Yulia. Berapa NIM-nya Yulia? 2301 86 78 73. 7873. Gitu? Kok Kok panjang ya? duanya yang itu Ini? enggak? Ini enggak? Iya. Oke. Iya. Makanya kok perasaan panjang banget. Nah, Sin, betul kata Lydia. Jadi sebetulnya kita sebaiknya pakainya tetap yang ini, cuman DX-nya tinggal dilempar aja. Ya, DX-nya dilempar. Jadi kita punya ini tetap 2Y DY. Yang ini adalah baru deh DX. Gitu, Sin. Coba lihat yang lain. Selain Cindy juga. Yang kiri sudah cuman punya Y. Yang kanan sudah cuman punya X. Maka saya boleh lempar integral di sini. Ya, di sini juga boleh lempar integral. Gitu. Yang kiri akan dengan mudah integralnya. Jadi apa yang kiri? Jadinya Y kuadrat. Ya, Y kuadrat. Saya biasa nggak tulis konstantanya dulu ya. Konstantanya biarkan saja nanti ya di salah satu ruas aja terakhir. Y kuadrat. Yang kanan, ayo siapa yang bisa dengan cepat mengintegralkan? Misalnya X kuadrat, bentar, saya tulis dulu. Wait. 16 pangkat 3/2, terus di depannya saya kali dengan, bentar, saya cek dulu, saya mikir dulu. Ya, seperti itu. Kira-kira dapat dari mana ini? Ada yang tahu nggak? Kira-kira pakai apa ya? Kalau yang sudah bisa langsung mengerjakan integralnya tanpa pakai metode apapun, boleh kayak saya langsung tulis. Tapi kalau sekiranya misalnya masih bingung, itu pakai apa ya? Substitusi biasa sih. Pakai substitusi. Dengan siapa ini? Irvin. Aduh, Irvin lagi, Irvin. Oke, Irvin. Coba yang lain. Irvin sudah kasih apa namanya? Sudah kasih clue nih. Katanya clue-nya pakai substitusi. Saya mau teman yang lain coba. Irvin sudah bantu. Substitusinya pakai apa? Digimanain kalau substitusi? Yang X kuadrat minus 16-nya dijadiin Betul. Dimisalkan dengan siapa ini? Alvin, Bu. Siapa? Alvin. Alvin. Berapa, Vin, NIM-nya? 2301 8732. Alvin kayaknya nggak jelas. Mungkin di chat aja NIM-nya ya. Oh ya. Ntar belakangan, Vin. Sambil di chat sekarang nggak apa-apa. Misalkan U-nya apa, Vin? Ini suaranya jelas, Bu? Suaranya sekarang jelas sih, lumayan. Oke. Tapi agak dikerasin lagi ya. Iya. Apa jadinya? U-nya X kuadrat. X kuadrat minus 16. Oke, habis ini diapain, Vin? Itu kan jadinya X akar U. Sorry. Kenapa? Diturunkan dulu DU per Diturunkan dulu, betul. Diturunkan dulu. Jadinya DU per DX. Sama dengan apa, Vin, DU per DX-nya? Ini kan turunan dari X kuadrat minus 16. Iya. Turunan dari X kuadrat min 16. Jadi apa? 2X.
Betul sekali. 2X ya teman-teman, yang min 16 turunkan jadinya 0 ya. Nah, habis ini diapain, Irvin lagi? Alvin, diapain habis ini? DU sama dengan 2X dx. Oke, DU sama dengan 2X dx. Maka kita punya DU sama dengan 2X dx. Lanjut, Vin. Diapain habis itu? Ini. Bentar, aku Oke, jadi di masukin mana? substitusi masuk. Oke, diinputkan. Saya copy dulu. Oke. Ini berubah jadi apa, Vin? Jadi U. Jadi U. Terus Ya. DX berubah jadi Terus, ya, dx-nya dirubah jadi eh, du per 2x. Gitu ya, Vin? ya betul. X-nya boleh dihapus nggak? Bisa dicoret sama yang Bisa dicoret sama yang ini. Nah, ini teman-teman. Terus, hasil integral U pangkat setengah? jadi 3/2. Kenapa integralnya hilang? 2/3 U pangkat 3/2. Ya, betul sekali. Jadi, katanya hasil integralnya ini karena asalnya U-nya pangkat setengah, jadinya sekarang U pangkat 3/2. U pangkat 3/2. Gitu ya? Iya, betul. Apa yang kurang sih? Konstantanya. Konstantanya jadinya apa? 1/3 ya? 2/3 dikali 2, ya. 2/3 dikali, oh iya, 2/3 dikali 2. Oh, kok 2/3 dikali 2? Dibagi 2, iya. Saya langsung aja boleh kan? Ya, Boleh ya? 1/3 U pangkat. Nah, kalau ini, kalau teman-teman, kalau kalian lihat videonya Moses nulis kayak gini cepatnya luar biasa loh. Nggak lama kayak saya. Nah, gitu. Ya, ini plus C. Makanya kenapa dapetnya seperti ini. U-nya digantikan dengan permisalan kita, karena tadi Afin misalkan U-nya adalah X kuadrat min 16, tinggal diganti U-nya menjadi X kuadrat min 16. Udah tulis NIM-nya belum? Vin? Saya lagi tulis. Oke, tulis ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Kalau sampai sini, ini yang kita punya adalah general solution, karena kita belum menginputkan syaratnya. Kalau diinputkan syaratnya, jadinya dapatnya unique solution ya. Bentar. Oke. Nah, syaratnya saya kasih tadi adalah Y5 sama dengan 2. Ya, Y5 sama dengan 2. Inputkan syarat Y5 sama dengan 2. Jadi maksudnya pada saat X-nya 5, nilai Y-nya adalah 2. Itu kita pakai untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan nilai C-nya. Jadi ini 5 kuadrat. Saya hapus aja langsung ya. 5 kuadrat dapatnya 25. Kemudian di sini X-nya adalah, oh sorry, saya salah. Hati-hati. Ini apa teman-teman? Y. Berapa nilai Y-nya? 2 atau 5? 2. Jadi ini harusnya 4. Ya. Yang ini yang X adalah 5. Jadi baru ini 25. Gitu. Ya, 25 kurangi 16, 9 diakarin adalah 3. Ya, 3 pangkat 3, 27. Dibagi 3 adalah 9. Berapa C-nya? C sama dengan min 5 ya? 9 diakarin 3, 3 pangkat 3 dibagi 3, 3 pangkat 2. Jadi 9. 9-nya pindah ke kiri. 4 kurang 9 dapatnya min 5. Ya, maka unique solution-nya adalah kita copy yang ini. Tapi C-nya kita ganti dengan min 5. Gitu. Ada pertanyaan untuk separable? Bisa ya? Separable? Mudah? Karena jika tidak pertanyaan, saya akan langsung ke eksak. ODE. Untuk minggu pertama saya nggak kasih PR dulu. Udah ini? Oke, jika sudah, saya akan lanjut ke eksak ODE. Oke. Metode yang kedua, oke yang tadi saya save dulu. Ini saya save,
Nanti saya rapihkan dulu, nanti saya share ke Anda. Enaknya nge-share di mana? Di Minus Maya atau di grup? Share apa? Di mana? Word-nya. Kenapa? Mau share apa? Share diktatnya. Di Minus Maya atau di grup? Forum aja kalinya. Forum aja sih Bu, biar Kesimpan lebih ya. Pokoknya kalau terstruktur di gitu. Iya, bentar. Saya kasih di forum nanti ya. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu namanya eksak ODE. Ya, eksak ODE. Supaya tidak mengubah catatan saya sudah jadi, saya akan kopikan ini ke bawah, karena ini saya mau obrak-abrik nih. Karena kalau ini udah versi sudah rapih, tapi sedangkan saya mau menjelaskan lebih detail, biasanya kalau udah lebih detail lebih semrawut. Oke. Masih belum beranjak ke orde lebih tinggi, masih di orde 1, tapi sekarang kita punya bentuk orde 1-nya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Mungkin bakal ada yang nyerang atau yang kritis dan akan ada yang menyerang saya. Kenapa Ibu tidak konsisten? Ibu bilang katanya ODE itu adalah suatu persamaan yang mengandung diferensial, kemudian fungsinya itu hanya fungsi satu peubah. Karena namanya ordinary, jadi fungsinya juga harus fungsi satu peubah. Nah, sekarang saya bilang, ODE orde satunya saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. Di sini ada fungsi dua peubah. Ada M yang bergantung pada XY, ada N yang bergantung pada XY. Ibu tidak konsisten. Ibu bilang satu peubah, tapi kenapa di sini ada M dan ada N yang jelas-jelas dia fungsi dua peubah. Oke, jangan salah paham dulu. Ini yang mau saya jelaskan. Oke, pertama, Anda harus yakinkan dulu bahwa ini adalah ODE orde 1. Saya tanya Anda, yakin nggak ini ODE orde 1? Bagaimana Anda meyakinkan saya bahwa tulisan berwarna hijau adalah benar ODE orde 1? Ada yang bisa kasih alasan? Ada yang bisa meyakinkan saya bahwa itu adalah ODE orde 1? Adakah? Mungkin karena DXDU. Oke, harus mantep kalau orang matematika. Jangan bilang mungkin. Saya tanya, kalau Y aksen, ada DY per DX. Kalau Y double aksen, penulisan lainnya bentuknya apa? D kuadrat Y per DX kuadrat. Gitu kan ya? Iya. Nah, ini nggak ada kuadrat. Nggak ada pangkat 3, nggak ada pangkat N dan aneh-aneh. D-nya cuma DY, D-nya cuma DX. Jadi saya yakin bahwa itu adalah orde 1. Pertanyaan kedua, siapa yang fungsi, siapa yang variabel? Yang fungsi tetap yang Y. Yang variabel adalah yang X. Sebelum saya sampaikan, kalau menurut kalian saya nggak konsisten, saya mau tanya dulu. Ada nggak sih yang mau mencoba meyakinkan teman-temannya yang lain bahwa saya ini konsisten, bahwa dalam ODE ini fungsi yang kita maksud adalah tetap fungsi satu peubah. M dan N ini apa sih sebenarnya? M dan N ada nggak yang mau mencoba untuk memberikan argumen atau apa gitu? Untuk menyangkal bahwa saya tidak konsisten. Untuk tetap mempertahankan bahwa saya konsisten dengan fungsi satu peubah saja. Ada yang tahu? Sampai 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, saya akan menyampaikan memantapkan bahwa kalian harus tetap berkeyakinan bahwa ini fungsi satu peubah. Saya akan mulai dengan ilustrasi. Ilustrasi. Misal, tadi waktu di separable, misalnya saya punya bentuknya seperti ini. DY per DX sama dengan X kuadrat misalnya minus sin XY. Misal seperti ini. Ini bisa pakai separable nggak? Bisa nggak sih? Pakai separable?
Bisakah? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa, bener. Soalnya di dalam scene. Soalnya di dalam scene ada Y katanya. Pasti nih Irvin lagi, ya nggak sih? Iya. Lama-lama saya nggak hafal muka Irvin, tapi lah hafal suaranya. Ya, misalnya ini saya tambahkan dengan X plus Y. Dengan X plus Y. Nah, gitu. Oke, ini bisa nggak diseparable? Nggak bisa ya, tadi kata Irvin bilang seperti itu karena ada atas sama bawahnya. Oke, sekarang ini bisa saya obrak-abrik penulisannya. Saya obrak-abrik jadi apa? Saya obrak-abrik jadinya adalah X plus Y dy sama dengan X kuadrat min sin XY. Tapi saya kasih kurung. Terus saya bilang ini adalah dx. Lagi, ini saya copy, saya pindah ke bawah. Ini saya cut, saya pindahkan ke sini. Saya mau tanya, yang paling bawah dan yang paling atas sama apa enggak? Ngomongin persamaan yang sama enggak? Ayo. Sama, Bu. Sama ya, Sama, yang Bu, saya selain blok Mbak. yang atas yang warna biru dengan yang warna biru yang bawah itu adalah ODE yang sama. ODE orde 1. Nah, saya konsisten. Apa konsistennya? Karena fungsi yang bisa diturunkan adalah Y, dan Y ini hanya bergantung pada satu variabel X. Bagaimana dengan M dan M? M dan N boleh saya bilang sebagai fungsi perantara aja sih. Hanya sebagai fungsi perantara yang untuk menyimpulkan penulisan general ODE-nya. Misalnya, kalau di contoh ilustrasi ini, saya pilih M-nya adalah X plus Y. Gitu. Ya, dan N-nya adalah, saya pilihnya adalah X kuadrat min sin XY. Gitu. Jadi kalau ada yang mau menghantam saya, Ibu nggak konsisten karena M dan N-nya dua peubah, enggak. Karena yang dimaksud dengan satu peubah adalah fungsi yang bisa didiferensialkan. Yang fungsi yang bisa didiferensialkannya cuma fungsi Y aja yang bergantung pada X. Sedangkan M dan N itu hanya untuk memberikan nama, hanya fungsi perantara aja. Sorry, ini pakai minus. Ada minus di depannya. Gitu, bisa ya. Itu adalah cara saya untuk membuat kalian paham apa yang dimaksud dengan M dan N. Ya, karena nanti pada dasarnya untuk yang eksak ODE, biasanya kita ubah dulu ODE yang kita tinjau, ODE yang kita terima, diubah ke dalam bentuk seperti ini. Dan dikatakan eksak ODE jika dan hanya jika rumus yang kotak yang saya klik ini dipenuhi. Sekarang saya mau tanya, kenapa sih yang M pakai do? Kenapa do M, do Y itu kenapa? Kenapa nggak pakai D? Kenapa nggak ada M, D, Y? Karena? Kalau fungsinya beda ya? Iya, jelas fungsinya beda. Tapi kenapa nggak ada M, D, Y? Kenapa nggak pakai D? Karena dua variabel. Karena dua variabel. Siapa yang jawab tuh? Brian. Brian, berapa NIMU? Brian menghilang? Saya ketik aja ya, Bu. Oh ya. Agak nge-lag, Pak. Ya, boleh. Silakan. Ditunggu ya. Oke, jadi betul kata Brian bahwa kita pakainya ini do karena dia M sama N-nya adalah fungsi dua peubah XY. Y adalah fungsi. Tapi dalam hal kita ngomongin M dan N, si fungsi Y ini berubah dulu. Fungsinya menjadi variabel. Gitu. Ya. Saya mau ketikkan NIM-nya Brian dulu. Di bawah aja lah ya. Oke. Nah, gitu. Ya. Nah, dikatakan eksak ketika si M
yaitu yang nempel ke DX diturunkan terhadap Y. Sedangkan yang nempel ke DY, si N, diturunkan terhadap X. Ini harus sama. Kalau nggak sama, namanya non-eksak. Non-eksak ODE. Terus kalau non-eksak gimana, Bu? Ya beda cara, beda langkah. Antara eksak dan non-eksak, tools yang dipakai untuk menyelesaikan ODE-nya tuh beda. Ya, jadi kita akan mulai dengan yang eksak ODE. Jadi pertama, kalau ketemu ODE yang bentuknya seperti ini, kalian perlu cek dulu dia eksak atau tidak. Jika eksak, maka cara menyelesaikannya seperti A, misalnya. Jika non-eksak, maka cara menyelesaikannya seperti B. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau dia eksak, bagaimana? Kalau dia eksak, maka solusinya akan berbentuk UXY sama dengan C. Jadi saya gabung lagi. Oke. Jadi kalau dia sudah eksak, kalau MN sama dengan 0 ini eksak, maka solusinya akan menjadi U sama dengan C. Lalu kalian akan bertanya lagi sama saya, kenapa ada U sih, Bu? Di awal cuma ada M, ada N, ada X, ada Y, kok tiba-tiba solusinya berubah jadi U? Terima aja dulu. Ya, solusi dari eksak ODE adalah U sama dengan suatu konstanta. Justru kita mau cari siapa U-nya. Kita mau tahu U-nya itu sebetulnya apa sih? Gitu. Dari mana kita bisa dapat U? U ini bisa kita cari jika U-nya itu harus memenuhi kedua syarat yang sedang saya klik. Nggak boleh cuma salah satu syarat yang dipenuhi, tapi harus keduanya. Nggak boleh cuma salah satu. Nah, kalian boleh foto dulu untuk sementara supaya nanti saya nggak scroll atas bawah, supaya nggak habis waktu untuk scroll atas bawah. Silahkan difoto dulu sebentar. Sudah belum? Saya foto, Bu, kayak biasa. Ya, foto biasa aja nggak apa-apa. Print screen, Bu, biar cepat. Oh iya, boleh. Udah? Sudah print screen ya? Maksud Print screen, Bu, saya. lebih gampang sih daripada pakai handphone. Iya, silahkan. Iya, print screen. Ya, boleh. Maksud Daripada saya pakai handphone. maksud saya gini maksudnya, saya mau ngejelasin soal, saya nggak mau scroll naik turun atas bawah karena habisin waktu. Jadi maksudnya ketika saya ngerjain soal, kalian buka. Kalian buka. Udah ya? Oke. Nah, kita akan mulai ya contohnya. Ada semua. Oke. Saya pindah ke bawah ya. Ini example-nya, kita cek. Saya punya tentukan sama ya untuk masalah mau pakai separable, eksak, atau metode apapun, tetap jenis solusi itu ada dua ya. Baik nanti sampai second order, higher order, order 2, 3, dan seterusnya, tetap ada istilah solusi umum dan solusi khusus. Ya, karena tergantung dari dikasih syarat atau tidaknya. Ya, oke. Kita mulai dari yang mudah dulu nih, misalnya. Tentukan solusi dari... Saya kasih misalnya apa ya? 4x min y 4x min y dx ditambah dengan 6y min x dy sama dengan 0. Nah, diminta solusi dari ini. Ya, ini ODE order 1. Pertama kita cek dulu nih eksak atau tidaknya. Ini bisa pakai separable nggak? Nggak bisa. Karena kaitan antara X dan Y-nya di sini ada yang negatif. Negatif, positif biasanya susah. Nggak bisa ya pakai separable. Nah, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu pakai eksak nih. Kalau pakai eksak kita misalkan dulu nih. Ya, misalnya saya memilih M adalah 4x min y. Oke. Dan saya pilih N adalah 6y min x. Untuk ngecek dia eksak atau enggak, maka kita harus lakukan apa? Kita harus cari ya. Do M bentar. Ini saya sambil mau melancarkan, tapi kok nggak dapet sih?
Oke. Do M per do. Kalau M turunkan terhadap siapa? Yang ini M. Coba catatannya turunkan terhadap X. Y. X. Oh iya. Y ya, Y. Jadi kalau misalnya yang nempelnya ke DX, turunkannya terhadap Y. Coba ingat baik-baik kalkulus 3-nya. Saya yang ajarin. Kalau turunan parsial terhadap Y, siapa yang dianggap konstan? X-nya dia konten. X-nya dianggap konstan. X dianggap konstan. Kalau X dianggap konstan, maka turunan parsial M terhadap Y, 4X diturunkan akan menjadi 0. Sedangkan min Y turunkan terhadap Y akan menjadi min 1. Oke, ini saya copy. Tapi sekarang kita tinjau yang N. Yang ini adalah yang X. Ya, yang N adalah ketika saya mau turunkan parsial terhadap X, berarti kali ini adalah Y-nya yang dianggap konstan. Kalau Y dianggap konstan, berarti ini 6Y diturunkan akan menjadi 0, min X turunkan terhadap X akan menjadi min 1. Lihat deh, sama enggak? Do M, do Y dengan do N, do X-nya. Sama enggak? Sama. Sama. Maka ini adalah eksak ODE. Kalau nggak eksak, skip. Nanti dulu. Ya. Kalau dia eksak ODE, berarti solusinya adalah U. U-nya adalah fungsi dari X, Y, yang akan sama dengan suatu konstanta C. Ya, tapi U ini kita cari. Harus memenuhi kedua buah syarat. Tadi ada 2 syarat, kiri sama kanan. Kalian boleh mulai dari kiri dulu baru ke kanan, boleh mulai dari kanan baru ke kiri. Saya akan tunjukkan bahwa keduanya akan sama. Ya, pertama yang Anda punya adalah U dibagi dengan X akan sama dengan M. Boleh dicek silahkan. Ya, do U per do X sama dengan M. Yang bisa saya tuliskan ke dalam bentuk belum muncul ininya. Oke. Ini sama dengan X tapi di sini M. Oke. M-nya kita sudah punya. M-nya adalah 4X min Y. Sampai sini bisa? Oh ya, do-nya lupa ditulis. Ya. X. Itu. Nah, sifat do itu sama dengan D. Ketika di kiri sudah ada D, di kanan sudah ada D, maka itu boleh diintegralkan masing-masing. Jadi saya sudah boleh melemparkan integral di kiri. Ya sudah, biar nggak salah kaprah. Tapi nanti yang saya kerjakan cuma yang paling kiri sama yang paling kanan ya. Memang begitu. Tapi ingat cara bacanya gimana. Kalau ini DU, berarti kan nggak usah parsial ya. Tapi kalau do U parsial terhadap U, do X artinya parsial terhadap X, artinya selain X dianggap konstan, berarti Y di sini dianggap sebagai konstan. Yuk, kita lihat apa bedanya. Integral dari do U kan 1 do U, ya biarkan saja, jadinya adalah U. Ya, jadi U. Sama dengan, saya abaikan yang integral M do X, kita pakai aja yang sebelah kanan. Sekarang diintegralkannya secara parsial terhadap X. Berarti Y-nya dianggap konstan. Berarti integral dari 4X langsung saja harus sudah pada bisa ya. Integral dari 4X adalah 2X kuadrat. Betul sekali. Yang Y-nya jadi min XY. Min XY. Nah, ini yang saya mau tanya. Plus apa di sini? C lagi. Plus apa? C lagi. C. Sekarang saya akan tanya lagi. C yang dimaksud di sini apakah harus merupakan bilangan real?
Harus bilangan real nggak? Atau boleh yang lain? Nggak harus kayak ini. Nggak harus. Kenapa nggak harus? Ada yang lain kah? Kalau dari tadi kan kita Mungkin aja ketemunya X atau mungkin Y kali ya. apa tadi? Boleh siapa? Kenapa? Mungkin aja bisa X atau Y kali ya. Oke, saya tanya dulu. Emang mungkin kalau X kan di sini berlaku sebagai variabel ya, Vin? Ini kan X. Jadi X-nya variabel. Kalau integralnya do X, tadi saya bilang selain X dianggap sebagai apa? Oh ya, konstan. Konstanta. Berarti Y-nya dianggap apa? Y-nya konstanta kan? Iya. Nah, berarti selain X dianggap konstanta, berarti nggak cuma bilangan real aja yang konstanta, tapi Y juga konstanta. Jadi C ini, kalau C ini didefinisikan sebagai suatu bilangan real, salah. Karena Y konstan, Y kuadrat konstan, ln Y konstan, sin Y, pangkat Y, cos Y, semuanya konstan. 1000 Y, Y pangkat sejuta, semuanya konstan. Karena kalau apapun fungsi Y-nya diturunkan ke X akan menjadi 0, betul tidak? Nah, sehingga kali ini karena integralnya secara parsial terhadap do X, jadi konstantanya saya ganti. Dengan apa? Dengan suatu fungsi yang bergantung pada Y. Ya, gitu. Di mana F, masih pakai equation. Di mana F adalah fungsi sembarang. Jadi F-nya boleh apa aja. Terus saya pilih apa, Bu? Tenang dulu. Yang penting kalian paham dulu. Bener nggak sih tambahkan FY? Kenapa, Bu, nggak C? Ingat ya yang tadi bahwa C kesannya kayak hanya untuk memaksa konstantanya itu adalah bilangan real. Padahal nggak harus bilangan real. Karena kan dia integralnya parsial. Integral parsial terhadap X. Artinya selain X dianggap konstan. Berarti Y juga dianggapnya konstan. Makanya FY. Dah, terima dulu. Karena memang kita nggak tahu FY itu apa. Tapi ingat bahwa solusi U ini ya tidak hanya bergantung pada satu syarat saja. Tapi ada dua syarat. Syarat yang kedua adalah do U per do Y. Do U per do Y sama dengan N. Do U per do Y sama dengan N. Kita jangan mengulangi langkah yang atas, nanti buntu. Buntu tidak membantu masalah. Salah nggak sih, Bu? Salahnya nggak salah. Tapi tidak membantu menyelesaikan masalah. Kenapa? Kan kita udah punya U. Emang kenapa kalau udah punya U, Bu? Oke. Saya copy. U-nya saya ganti. U-nya saya ganti. Gitu. N. N-nya saya ganti. 6Y min X. Ya. 6Y min X. Siapa yang mau menurunkan secara parsial terhadap Y untuk luas kiri? Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Siapa yang mau? Turunkan secara parsial terhadap Y berarti X-nya dianggap konstan. Ada yang mau coba? Saya Bu. Saya siapa saya? Moses. Moses. Apa Moses? NIM-nya maksudnya Moses? 2301 865 Oke. 110. Ini? Iya, Bu. Oke. Lanjut. Yang kiri Moses jadi apa? Minus X Minus X. Lanjut. tambah F aksen Y ya. Nah, teman-teman lihat deh. 2X kuadrat kalau diturunkan terhadap Y karena konstan jadinya dia 0. Tapi min X-nya turunkan terhadap Y jadinya min X. Dan kita nggak tahu F-nya apa. Kadang suka ada mahasiswa bingung gini, bukan kita nggak tahu F-nya apa, Bu. Jadi kalau mau turunkan juga nggak tahu. Ya memang nggak tahu. Ya, tapi kita punya bahwa kalau turunan boleh pakai aksen. Saya tanya dulu Moses. Moses, ini kan pakai do. Kita kan sebetulnya kalau pakai do nggak mengenal istilah aksen ya Moses, tapi bolehnya pakai subscript. Sorry teman-teman, saya belum pakai subscript ya.
Kalau di kalkulus 3 saya pernah ingatkan. Jadi kalau misalnya do U per do X, itu boleh tulisnya jadi U subscript X. Tergantung kebutuhan aja lebih enak nulis pakai yang mana ya. Ini boleh tulis U subscript Y. Itu. Moses, saya mau tanya Moses, kenapa kok turunan parsial terhadap do Y kok bisa pakai aksen? Ayo Moses. Karena sama-sama Y. Karena sama-sama Y. Kalau nggak sama? Dia UXY atau UYX. Oh, berarti definisi nggak sama-samanya kurang tepat, Moses. Tapi karena F-nya hanya bergantung Y saja, bukan karena sama-sama. Kalau mau dibilang XY, sebetulnya itu nggak sama juga ya. Tapi maksudnya kurang tepat aja. Jadi benar teman-teman ya kata Moses bahwa memang do ini tidak mengenal istilah aksen. Cuman pas banget nih ketika do-nya dikenakan ke dalam fungsi satu pengubah Y, ya Y turunkan terhadap Y, maka boleh pakai aksen. Dah terjawab punya Moses ya. Yang kanannya tinggal di copy 6Y min X. Apa yang bisa diperoleh? Kita akan punya F aksennya sama dengan 6Y. Kan boleh dicoret. Yang min X-nya. Kalau gitu saya bisa punya FY. FY-nya akan menjadi 3Y kuadrat. Ya, pada awalnya saya akan tuliskan tambahkan suatu konstanta. Tapi nanti ke depannya saya nggak akan tambahkan dengan konstanta. Kenapa? Akan saya jelaskan nih. F aksen sama dengan 6Y diintegralkan ada konstanta. Karena integralnya integral tak tentu. Nggak punya batas. Tapi lihat hasilnya bahwa kita solusi ODE adalah UXY sama dengan C, di mana C suatu konstanta. Ya. Yaitu U-nya kita copy. Copy dari sini. U-nya langsung nggak pakai U-nya ya, ini. Saya copy. FY-nya juga diganti. Pakai yang sudah didapat tadi. Dan ini akan sama dengan C. Sama kayak separable tadi. Di sini ada K, di sini ada C. Boleh saya lebur jadi suatu konstanta. Ya, sama dengan A. Gitu. Ya, dengan A suatu konstanta. Jadi maksud saya, kalau ke depannya saya pada saat mencari F enggak pakai K, itu enggak masalah. Karena sudah dijamin oleh adanya solusi U sama dengan C. Ini kalau saya pakai syarat yang dari kiri, baru menuju ke yang kanan. Boleh nggak Bu dibalik? Dari kanan dulu baru ke kiri? Boleh. Sama aja nggak Bu hasilnya? Sama. Persis. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, itu tadi menjadi 3Y kuadrat di integral itu. Iya, betul. Kan ini F aksen. F aksen Y-nya sama dengan 6Y. Kalau aksennya diketahui, berarti yang tanpa aksen diintegralin kan ya? Integral 6Y adalah 3Y kuadrat. Gitu. Oke, tadi makanya saya bilang tiba-tiba gitu. Oke. Silahkan ada yang mau bertanya? Boleh. Saya kecilin dulu supaya bisa lihat keseluruhan prosesnya. Ini ya. Nah, sambil saya ambil soal lain. Sudah belum? Ibu, saya mau tanya. Siapa ini Bentar, ada yang Bu. mau tanya ya? Alisa. Alisa boleh dikerasin suaranya? Oh iya. Kenapa Alisa? Jadi saya mau tanya yang tadi, yang C-nya diganti jadi fungsi FY. Oh ini, oke, siap. Oke teman-teman, saya yakin kayaknya ini nggak cuma pertanyaan Alisa sih ya, tapi banyak yang bertanya kenapa ini FY. Oke, saya ulang. Ini bukan D, tapi ini adalah Do. Kalau Do, berarti sebetulnya ada variabel lain selain X. Ya tidak, dan memang benar. Di sini ada X, tapi juga ada Y. Kalau misalnya sekarang saya integralkan terhadap Do X, maka sama kayak turunan. Ketika saya punya turunan terhadap X, maka Y-nya dianggap konstanta. Berarti, berarti kalau terhadap Do X, maka ini adalah Y dianggap konstan.
konstan. Nah, seharusnya sesuatu yang berkaitan dengan integral, seandainya ini adalah diganti dengan D, maka ini adalah C. Dan C-nya adalah suatu konstantanya itu adalah bilangan real. Suatu nilai gitu ya, tidak ada variabel-variabel dan seterusnya. Masalahnya, si Y ini dianggap konstan, dianggap suatu konstanta. Kalau Y dianggap konstanta, sifatnya sama kayak bilangan. Tapi kalau misalnya Anda cuma nulis C doang, jadinya kayak cuma nilai angka. Nah, sekarang saya akan bantu Anda dengan begini. Kalau Y dianggap konstan, Y kuadrat konstanta bukan? Konstanta. Sin Y konstanta. Cos Y, Y pangkat Y pangkat 1000, 1 per Y pangkat 1.000.000. Apapun fungsinya yang berkaitan dengan Y, itu adalah konstanta. Ya, kalau saya kasih ilustrasi yang lain. Misal saya ganti ini, Y kuadrat. Kan sebetulnya integral itu anti turunan ya, kebalikan dari turunan. Jadi seharusnya kalau yang ruas kanan ini saya turunkan secara parsial terhadap X, jadinya harus 4X min Y, betul tidak? Coba kita turunin. 2X kuadrat turunkan terhadap X, jadinya adalah 4X. XY turunkan terhadap X, jadinya adalah Y. Y kuadrat turunkan terhadap X, jadinya 0. Saya ganti jadi 1000Y. Saya turunkan 0. Masih sama juga dengan 4X min Y. Saya ganti, saya nggak mau 1000Y kuadrat. Saya maunya sin Y. Saya turunkan terhadap X, jadinya 0, sama aja dengan yang atas. Jadi intinya kita tambahnya itu nggak cuma bilangan real. Boleh sin Y, boleh cos Y, boleh E pangkat Y pangkat Y, boleh apapun. Jadi saya bikin dia fungsi sembarang, apapun fungsinya bebas, pokoknya FY. Kalau untuk sementara di sini kesannya memang kayak bebas sih FY-nya. Tapi ternyata setelah kita gunakan syarat yang kedua, FY-nya itu nggak bebas, FY-nya harus seperti ini. Gitu Alisa dan teman-teman yang lain. Gimana? Cukup clear? Bu, itu kok solusinya tinggal K-nya ganti A doang itu tadi. Oh iya, bukan K-nya. Jadi sebetulnya Irvin ini adalah karena ada K sama C. Jadi saya pilih sembarang variabel, sembarang pilih alfabet yang baru Jadi K aja. sama C-nya jadiin satu huruf gitu. K sama C-nya jadiin satu. Nggak masalah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Saya bingungnya itu kan kalau integral tak terhingga itu kan plus C. Nah, C-nya ini kan bilangan real. Kalau misalnya C itu diganti sama fungsi FY, berarti kan nilainya itu tergantung sama si fungsi FY-nya itu. Iya, betul. Memang betul tergantung. Bukan nilai malah, Alisa. Nggak harus selalu bentuk nilai berupa angka. Tapi kayak yang tadi saya bilang, boleh Y kuadrat, boleh sini. Atau gini Alisa ilustrasinya. Kalau Alisa sudah masuk ke syarat yang kedua, dapat F-nya nih, F-nya ini. Ini berupa angka nggak Alisa? Ya fungsi. Fungsi. Berupa suatu nilai nggak? Nggak kan? Iya. Tapi kalau FY ini saya input, saya gantikan ke sini. FY yang sedang saya blok, saya ganti dengan 3Y kuadrat plus K. Itu menyalahi aturan nggak? Kalau diturunkan, hasilnya ini nggak? Oh iya. Iya. Itu maksudnya integral parsial. Oh, karena di FY-nya juga ada konstantanya ya, Bu? Iya, di FY-nya ada konstantanya. Tapi saya rasa Alisa belum nangkepnya di bagian ini, Alisa. Bukan sekadar masalah konstanta yang K-nya ini, tapi keseluruhan 3Y kuadratnya, 3Y kuadratnya sendiri pun ini konstanta. Walaupun misalnya yang Alisa lihat variabel, tapi kalau dalam hal yang di atas ini, karena dia integralnya terhadap do X, berarti Y kuadrat itu dianggap konstanta. Gitu. Sama halnya dengan A ini. A ini apa sih? Variabel bukan? Bukan. Ini konstanta. Gitu. Bisa? Atau saya bantu Alisa dengan ini. Kenapa Alisa bisa menurunkan do N, do X jadi -1? 6Y-nya kenapa hilang Alisa? 6Y-nya, padahal 6Y bukan angka tuh, ada Y-nya. Kok bisa hilang? Karena dianggap konstan. Tapi Alisa yakin kan kalau untuk yang ini sudah bisa persis kan? Iya.
Nah, konsep itu dibawa serupa dengan konsep integral parsial. Gitu. Ya? Masih belum ngeh? Masih bingung? Enggak, cuman kan kalau misalnya C itu kan konstanta, bilangan real kan kayak kemungkinan ya itu lebih besar dibandingkan hanya cuman fungsi FY gitu. Nah, kalau di sini nggak ada yang besar kemungkinan yang mana, semuanya sama kemungkinannya, bebas. Bisa apapun. Terbukti dengan syarat kedua, FV-nya bisa 3Y kuadrat plus K. Gitu. Ya. Oke, sip. Ada lagi yang lain? Tapi pertanyaan seperti ini teman-teman sebetulnya nggak cuma pertanyaan Alisa sih ya. Tiap tahun kalau saya ngajar ini pasti ada yang nanya dan mungkin perlu waktu untuk bisa ngeh, untuk bisa benar-benar iya bener nih Bu Fisa ngomong bener gitu. Tapi kadang-kadang tidak bisa diterima saat itu juga. Bisa kayak Alisa, mungkin sekarang bilang iya, tapi mungkin Alisa beres kuliah ini masih mikir-mikir juga sama temen, aduh kenapa gitu. Kadang kayak saya juga kalau belajar begitu, saya sekarang bisa bilang iya, oke saya menerima. Tapi ntar saya ngelamun lagi, kayaknya enggak deh gitu. Ya itu hal yang biasa, itu proses. Ya nggak apa-apa. Silahkan ada lagi pertanyaannya. Sudah? Oke, kalau gitu coba ya. Sampel lagi tentukan nih ODE-nya yang saya punya. Kalau nggak ada pertanyaan saya gedein aja ya. Ini mata saya udah sudah tua, jadinya harus gede-gede kalau ngeliat. Bukan plus sih, cuman biar effort untuk melihat laptopnya nggak terlalu ini. Oke, sampelnya nih. Contoh mau apa ya? Saya mau ini. Kita berakhir di kemarin itu ada dosen yang bilang katanya harus waktunya tepat waktu banget, karena kalau nggak tepat waktu kayak udah di WhatsApp-in. Iya, diingatkan sama LS-nya, tapi kita nggak tahu lah ya, kalau lewat-lewat dikit mah nggak masalah ya harusnya. Sediusirnya aja. 1 plus Y dikali E pangkat XY. Kemudian DX, ini saya ambil bukunya dari Penny ya. Yang Penny ini saya memang nggak bisa share karena saya punya hard copy. Saya nggak tahu kalau di online di internet ada apa enggak. 2Y tambah XE pangkat XY. Nah, gitu. DY. Sama dengan 0. Saya cek dulu soalnya ya. 1 plus Y E pangkat XY, 2Y XE pangkat XY. Oke. Bareng-bareng nih. Pilih M sama dengan yang ini. Kemudian pilih dan N-nya. N sama dengan yang ini. Tuh. Ya. Nah, sekarang saya pakai notasi yang pakai subscript. Yang M diturunkan terhadap apa, teman-teman? M diturunkannya secara parsial terhadap Y. Betul. Jadinya apa? Yang satu turunannya adalah 0. Ayo, saya mau tahu ini. Dari mana saya bisa dapat ini? Ini. Plus ini. Dari mana coba? Ada yang tahu dari mana? Pakai U aksen V tambah U. Pakai U V diturunin. Jadi ini U-nya adalah yang Y, V-nya adalah E pangkat XY, jadi U aksen V plus U V aksen dapatnya ini. Gitu. Ya, itu MY. Sekarang NX. Gitu. Ya, yang ini. Turunkan terhadap X. Yang ini 0. Yang ini turunkan lagi pakai UV. Dapatnya U aksen V sama dengan ini. Terus U V aksen sama dengan ini. Jadi kita dapat MY sama dengan NX. Eksak nggak? Eksak. Ya. Maka ODE eksak. Solusinya U sama dengan C. U-nya apa? Ingat syarat pertama. Nah, ini saya akan pakai supaya kalian nggak latah
supaya kalian tidak berpikir bahwa apa-apa tuh kayaknya harusnya pakai dari kiri ke kanan gitu ya. Sekarang saya pakai syarat yang kanan, yaitu yang U per Y. Saya salah nulis ya. Sama dengan N. Ini ya, saya pakai yang sebelah sini dulu. Nah, habis itu sama ya, lemparkan doy-nya ke kanan. Jadi yang kita punya ini cuma do-u doang. Doy ini kita lempar ke kanan. Oke. Saya lempar integral, N-nya saya ganti. N-nya diganti dengan ini. Hati-hati, kemarin saya nggak jelasin di kelas lain, ada yang salah copy, malah copy yang bawahnya. Padahal N yang sebelumnya ya, yang ini. Nah, gitu. Udah sama, kita lempar integral di kiri, kita lempar integral di kanan. Oke, akan sama dengan U sama dengan integralkan terhadap Y secara parsial, 2Y diintegralkan jadi Y kuadrat, ditambah dengan X dikali E pangkat XY, silahkan pakai substitusi dengan memisahkan, yang dimisalkannya adalah pangkatnya yaitu XY, maka kalian akan dapat E pangkat XY lagi. Sekarang tambah apa? Saya mau tahu. Tambah C? Atau tambah apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Fungsi fx. Harusnya sih fx ya. Ya, fx. tambahkan dengan fungsi apapun. Kalau boleh pakai F ya, saya sih pakai G gara-gara karena saya dosen, saya memastikan bahwa kalian tidak salah apa namanya, nggak ambigu gitu ya. Tapi kalau untuk pribadi kalian masing-masing boleh pakai F ya, terserah apa aja. Nah, dengan G-nya itu fungsi sembarang. Kenapa GX? Karena integralnya parsial terhadap Y, jadi X-nya dianggap konstan, jadi GX. Baru kita pakai syarat yang kedua, yaitu do U per do X sama dengan M, ya. Kemudian, nah, itu. Tapi U-nya kita ganti. U-nya kita ganti dengan ini. Kali ini saya kerjain sendiri aja ya, karena waktunya udah mau habis. Daripada nanti kepotong, takutnya ke out duluan. Kemarin ada dosen yang ke out begitu soalnya. M-nya jangan salah copy, M-nya adalah yang ini. Ini saya ganti. Gitu ya. Kemudian kita turunkan. Kita turunkan yang kiri dulu ya. Yang kiri, turunkan terhadap X ini 0, E pangkat X-nya turunkan terhadap X, jadinya adalah Y, E pangkat XY. Gitu. Yang GX jadinya G aksen X dengan alasan yang sama seperti yang tadi ya. Dapatnya ini. Nah, gampang ternyata. G aksennya adalah 1. Kalau G aksennya 1, berarti kita punya GX-nya adalah X. Plus suatu konstanta, tapi saya nggak tulis. Kenapa nggak tulis? Karena bisa dilebur dengan solusi akhir. Ya. Maka solusi umumnya adalah saya copy ini. Karena U sama dengan C, U-nya saya nggak tulis lagi. Lihat ya bahwa U ternyata memang hanya fungsi perantara kayak M sama N. Selebihnya lihat aja bentuk solusi umumnya. Solusi umumnya semua berbentuk suatu hubungan, relasi antara Y sama X. Ini GX-nya saya ganti yang terakhir, dan ini sama dengan C. Udah deh. Dengan C adalah suatu konstanta. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa yang eksak? Saya kecilin supaya semua prosesnya kelihatan. Silahkan.
Alhamdulillah masih ada waktu 4 menit lagi sebelum nanti ke close. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin saya stop record ya, saya sambil isi session log dulu. Sambil kalian tanya. Ya, sambil kalian tanya. Ada pertanyaan dulu? Stop. Tadi apa? Cek ya? Shift cek. Oh enggak. Oh enggak sih. Terpaksa.